Syukran kasiran wa jazakumullah atas penampilannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni tausiah dari Ukhtina Khadijah. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Puja, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kaum Hawa yang insya Allah dijadikan bidadari syurga. Amin. Puji, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan kaum lelaki yang insya Allah dijadikan seperti Gus Azmi. Syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan tukang cukur dan tukang bubur yang insya Allah dijadikan orang-orang yang jujur, yang telah menciptakan direktur dan insinyur yang insya Allah dijadikan para pemimpin yang jujur. Tak lupa salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, pendobrak pintu kebatilan, pendekat pintu kebenaran. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya muliakan, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Majma'ul Anhar Al-Islami, Abah dan Umi beserta keluarganya, yang kita sama-sama doakan semoga barakallahu fi umrihim wa barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi hayatihim. Yang saya hormati kepada asatizah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Tak lupa kepada para santriwan wal santriat serta para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yakni tentang gibah. Pasti kita semua sudah tidak asing dengan nama gibah. Apa sih gibah itu? Gibah adalah menggunjing dan membicarakan keburukan dan orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah ada di antara kamu yang mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pernah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang makan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, Allah telah melarang kita sebagai hamba-hambanya untuk berprasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain hingga memfitnahnya. Perilaku tersebut sangat buruk dan menjijikan. Dan bahkan Allah menyamakan perilaku tersebut dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dari perbuatan kita ini bisa memunculkan yang namanya fitnah, dan fitnah itu lebih kejam
pembunuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dari ayat tadi kita bisa menunjukkan bahwa kita ini harus menjaga lisan kita agar orang lain tidak sakit hati dengan apa yang kita ucapkan, agar orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga diri kita, harus bisa menahan diri kita dari yang namanya gibah. Karena gibah ini nanti bisa memunculkan fitnah yang berujung kepada dosa. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakumullah atas tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu penampilan musabaqah syarhul Quran yang dalam acara Bulan Agami 2022. Kepada yang kami persilahkan. Al-qalama lil kitabah Wal kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi azza wa jalla. Ma huwa JMK? Nahnu Jum'iyatul Fitobas. Maza nahnu Jum'iyatul Fitobas. Maza nahnu Jum'iyatul Fitobas. Bil jawari wal fikari was saqafi wal tansa. We speak presentation. We bring the plan to the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Beserta Keluarga, Yang terhormat Asatiz wal Ustazah, yang terhormat hadirin-hadirat undangan, serta santri wal santriyat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa hanana 'anil tafarruqa wal sidqa wa 'ala alihi wa mawala. Amma Mutatuli mengibaratkan bumi Indonesia misalnya jamrut yang berada di dataran khatulistiwa. Selain pihak pun mengatakan tanah Indonesia laksana seperti tanah surga yang berada di dataran Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indahnya dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Kita negara kaya, sumber daya kita potensial, tanah kita pun sangat subur. Namun kenyataannya masih banyak rakyat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. baik-baik kekurangan gizi, Pelajar putus sekolah, bahkan rakyat mati menderita kelaparan. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan karena sumber daya dan ilmu teknologi tidak kita manfaatkan, melainkan dieksploitasi hingga sehabis oleh bangsa-bangsa lain sebagai aksi penjajahan global. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah bagaimana caranya menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita ini. Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta penggunaannya
dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang begini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah, dan Tuhanlah yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita baca? Jawabannya adalah ayat-ayat Allah. Dengan konsep ini, hadirin, lahirlah para ilmuwan serta filosof muslim ternama. Di antaranya adalah Umar bin Khayyam dalam ilmu astronomi, Ibnu Sina dalam ilmu astrologi, dan masih banyak lagi ilmuwan muslim lainnya yang namanya dicatat dengan tinta emas sepanjang peradaban manusia. Alangkah bahagianya apabila kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sayang, hadirin, menurut Profesor Sukiman, bangsa Indonesia saat ini merupakan umat terlemah, terendah. 1,2 juta pelajar setiap tahunnya harus putus sekolah. Dr. Nicholas Majid pun mengatakan umat Indonesia, termasuk umat Islam yang berada di dunia, merupakan umat terlemah, terendah, jauh tertinggal dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit rakyat kita yang terlibat ke dalam judi, Remi, domino, kasino, Bisong, mahjong, 41, Gaplek, kiu-kiu, bahkan tidak sedikit gadis-gadis kita yang menjadi kupu-kupu malam. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan karena kita tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Shadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Demikian hadirin, apabila kita berilmu amalia, Beramal mia, serta beriman kita hidup, merupakan amal soleh yang akan dibalas Allah berupa ampunan serta pahalanya yang begitu besar. Amin ya robbal alamin. layakkah seorang insan berkomunikasi tanpa adanya kebijaksanaan dalam ucapan? Pantaskah seorang muslim menebar informasi tanpa adanya hikmah dari kehidupan pembaca dan pendengarnya? Dan layakkah bagi seorang muslim
memaki-maki orang yang tidak sependapat dengan amalannya? Jawabannya hadirin, tidak. Informasi pada era reformasi, komunikasi pada zaman teknologi, ada dampak positif juga negatif, seperti pendapat dari James Gillespie. Jika ingin terhindar dari bahaya, tetap harus berpegang pada etika. Jika tanpa ada etika di dada, siap-siap tanggung apa akibatnya. Demikian hadirin, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kebutuhan hidup yang harus diimbangi dengan keimanan dan amal soleh. Oleh karena itu, hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah. Hiasi hidup dengan teknologi agar bugar. Hiasi hidup dengan cinta agar indah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para konsumen informasi, saring sebelum sharing. Telusuri kebenaran informasi melalui komunikasi yang terjalin setiap diri. Hindari informasi yang menuai penghinaan dan pencelaan sebelum musuhmu datang dalam kehidupan. Kami akhiri syarahan ini dengan pantun. Betapa banyak pulau di Indonesia mendebar luas layaknya samudra. Wahai kawan, berkomunikasilah dengan bijaksana. Hindari informasi yang menuai kebohongan belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran wa jazakumullah atas penontonnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.